Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar murid-murid kelas 7A semuanya? Yes, oke. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, dan semoga Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita seterusnya. Dan dalam kondisi saat ini, silahkan kita ikuti atau laksanakan protokol kesehatan dari pemerintah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Jaga jarak, kemudian jangan lupa pakai masker ya kalau mau keluar rumah. Itu juga kalau penting banget boleh keluar rumah. Tapi kalau dikiranya nggak terlalu penting ya stay at home aja gitu ya. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Sebelum kita mulai, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan Aji, KM dipimpin doa. Membaca basmalah bersama-sama. Silakan dipimpin oleh KM. Bismillahirrahmanirrahim. Warzuqni fahman. Amin. Oke, Ibu akan cek kehadiran dulu ya. Nah, Rasya hadir. Hadir. Oke, Fatih hadir. Hadir. Arazi hadir. Hadir. Fardan hadir. Hadir. Yesya hadir. Hadir. Arik hadir. Hadir. Gavin hadir. Gavin? Hadir. Alhamdulillah. Iya, bagi teman-teman kalian yang belum masuk, silakan diajakin di grup WA ya untuk segera masuk. Nah, sebelum kita memasuki materi di bab 3 ini, Ibu akan mendengarkan ke kalian lagu nasional ya. Oke, kira-kira dari lirik lagu yang barusan kita dengarkan, makna yang ingin disampaikan dari lagu Bangun Pemuda-Pemudi ini kira-kira apa? Ada yang mau memberikan pendapat? Cung, siapa? Masa depan negeri ini ada di pemuda-pemuda sekarang. Oke. Betul kalian ya. Nanti kalian yang akan menjadi para pemimpin atau penerus bangsa Indonesia. Jadi ketika nanti presidennya sudah selesai, tugasnya, menteri-menterinya sudah selesai, yang menggantikan adalah kalian, pelajar-pelajar ya bangsa Indonesia, terutama yang ada di hadapan Ibu. Kalianlah nanti yang akan menjadi calon pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Amin. Ya Allah. Ingat tidak di bab kedua kalian membahas tentang apa materinya? Tentang apa? Tentang norma ya? Tentang norma ya? Iya. Norma. Iya betul, tentang penerapan norma dalam kehidupan sehari-hari. Masih ingat tidak? Siapa yang ingat nih? Macam-macam norma ada berapa? 4. Norma. Oke, Cung? Ada Norma 4. hukum. Norma hukum. Agama. Bersyukur atas anugerah Tuhan ya. Karena memiliki Undang-Undang Dasar 1145. Kemudian harus bangga nih. Ya, Fardan, Rasya, dan semuanya harus bangga. Karena kita memiliki nilai-nilai luhur di Undang-Undang Dasar 1945. Kan UUD
Negara Republik Indonesia tahun 1145. Begitu ya. Itu tujuannya. Nah, mudah-mudahan bisa dilaksanakan. Nah, di sini bagian A kita akan membahas perumusan UUD Republik Indonesia tahun 1945. Sebelum kita membahas tentang sejarah perumusan UUD-nya, kita cek dulu nih, di sini ada hakikat konstitusi dan UUD. Nah, asal kata konstitusi itu berasal dari berbagai bahasa ya. Coba Fardan, tolong disebutkan dari bahasa Belanda apa artinya Fardan? Konstitusi. Iya, kalau dari bahasa Inggris? Constitutions. Dari Jerman? Constitutions atau percussion. Latin? Constitution atau constituere. Oke, terima kasih. Nah, itu pengertian dari bahasa, beberapa bahasa ya. Nah, ya, punya. Oke. Sebelum dijawab lagi lebih lanjut, kita cek lagi. Nah, tujuan konstitusi. Jadi ketika konstitusi itu dibuat, pasti ada tujuannya. Ya, yang pertama, memberikan pengawasan terhadap kekuasaan politik. Yang kedua, memberikan batasan bagi pemerintah dan menjalankan tugasnya. Nah, di sini konstitusi juga dibagi mendengar suaranya. Yesya, tolong dibacakan. Konstitusi dibagi dua. Yang pertama tertulis, contohnya Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua tidak tertulis, contohnya konvensi atau kebiasaan. Oke, terima kasih. Jadi konstitusi itu dibagi dua. Ada tertulis dan tidak tertulis. Nah, kalau tertulis contohnya UUD 1945, tidak tertulis konvensi atau kebiasaan. Nah, pertanyaan yang tadi Ibu ulang. Konstitusi Negara Republik Indonesia itu apa? Namanya? Iya, betul. Undang-Undang Dasar 1945. Itu konstitusinya. Kita teruskan. Nah, di sini Undang-Undang Dasar ini dijadikan sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia ya. Nah, di sini Undang-Undang Dasar ditetapkan pada rapat panitia PPKI yang pertama pada tanggal 18 Agustus 1945. Begitu. Oke, next. Nah, ini kita akan membahas PPKI yang kedua pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Dibentuk 3 panitia kecil ya. Di antaranya ada panitia hukum dasar yang diketuai oleh Soekarno. Kemudian ada panitia pembelaan tanah air yang diketuai oleh Raden Abikusno Cokro Suyoso. Yang ketiga ada panitia ekonomi dan keuangan yang diketuai oleh Muhammad Hatta. Gitu. Nah, sekarang 5 diterima dalam sidang BPUPKI. Dan secara resmi tugas BPUPKI berakhir. Oke, betul. Jadi pada tanggal 16 Juli itu dengan suara bulat naskah jadi naskah itu seperti itu ya rumusannya, jadi draftnya gitu. Misalnya ini adalah draftnya untuk membuat Undang-Undang Dasar dan nanti yang menetapkannya bukan BPUPKI tapi PPKI ya, panitia PPKI. Rahmat Allah itu diganti Tuhan saja, Tuhan yang Maha Kuasa. Betul sih ya. Diusulkan supaya perkataan Allah yang Maha Esa sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana? Setuju tuan-tuan? Setuju. Oke, gimana? Keren nggak tuh hasil sidang rapat PPKI tersebut? Keren. Keren ya. Jadi ternyata ketika dalam menetapkan sesuatu atau memutuskan sesuatu, kita butuh musyawarah dulu ya. Kita butuh bertukar pikiran, dan itu bisa dilakukan melalui rapat. Nah, siapa nih yang mau menyampaikan kira-kira menurut kalian sikap apa yang bisa kita contoh nih dari sidang simulasi PPKI yang pertama itu? Yang barusan kerjasama. Oke, betul. Ada lagi ya Aji? Mendengarkan pendapat orang lain. Mendengarkan pendapat orang lain, betul. Jadi kita harus mendengarkan pendapat orang lain ya. Jangan menganggap pendapat kita yang paling betul. Gitu. Boleh banyak ya. Untuk
kelompoknya sudah Ibu umumkan minggu lalu ya. Jadi silakan kelompoknya masih digunakan yang kemarin. Nanti hasil diskusinya di screenshot seperti biasa dan dikirim ke WA Ibu. Begitu ya. Nah, minggu lalu kan sudah Ibu tugaskan untuk mengerjakan sikap spiritual dan sosial ya. Gimana? Sudah selesai belum? Yang di Ibu. bab 2. Coba Ibu Lela cek nih di Google Classroom nih. Coba kelas 7A sudah belum nih semuanya? Sikap sosial. Oke, ada pertanyaan sebelum Ibu melanjutkan refleksi dan kesimpulan tentang materi perumusan UUD? Enggak, Bu. Nggak ada. Oke, ini ada refleksi nih. Kalian akan mengerjakan pertanyaan dari kuis. Ini pertanyaannya soal hot ya. Jadi berpikir kritis gitu. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat mengerjakan. Ya, keren. Tepuk tangan buat Fardan, Yesya, Aji. Alhamdulillah, selamat ya untuk ranking 1, 2, dan 3. Bagi yang belum, nggak apa-apa, masih banyak kesempatan. Minggu depan kita coba lagi. Gimana soalnya, susah atau mudah barusan? Lumayan. Oke, gimana refleksi di kuisisnya gimana, seru nggak sih? Kalau main di kuisis seru ya? Deg-degan ya? Ya nanti insya Allah kita coba lagi ya. Ini melatih kemampuan kalian ketika yang sudah menguasai, ada yang belum paham. Nanti kita coba lagi, tidak apa-apa ya, masih banyak kesempatan. Nah sekarang kita ke kesimpulan. Nah kesimpulannya bahwa pada hari ini kalian sudah belajar apa nih? Ya, judulnya kan tadi tentang perumusan Undang-Undang Dasar 1945. Ibu ingin mendengar suara-suara hebat dari kalian. Menurut kalian apa yang didapatkan dari materi hari ini tentang perumusan UUD 1945? Ilmu apa yang Yesya dapatkan hari ini? Perjuangan bangsa Indonesia memiliki hasil dengan adanya berdiri negara Republik Indonesia. Oke, jadi perjuangan bangsa Indonesia dengan mendirikan negara Republik Indonesia salah satunya dengan merumuskan ya UUD 1945. Oke, good job Yesya. Ada lagi? Siapa yang mau coba? Masa Yesya saja sih yang dapat poin banyak? Tadi Rasya sudah, Fardan, Aji. Fatih udah belum tadi Fatih? Ya Fatih. Firas juga, Arina. Silakan dimunculkan videonya, Nak. Sebagai nilai sikap sosialnya nih. Jadi kalau sering memunculkan sikap sosialnya juga. Oke? Tidak ada? Cukup? Cukup? Oke, kalau cukup berarti kita simpulkan ya bahwa pada hari ini tadi setelah membaca tujuannya, kalian mengetahui proses perumusan UUD 1145 itu tidaklah gampang ya. Butuh proses. Adanya musyawarah dulu dengan melalui rapat-rapat. Dari mulai rapat BPUPKI pertama, kedua, kemudian disambung ke rapat PPKI pertama, kedua, ketiga, nanti kita akan bahas ya. Mudah-mudahan dengan materi hari ini dapat menambah wawasan kalian semua. Jadi dalam melaksanakan segala sesuatu itu harus butuh proses. Tidak instan ya. Seperti UUD dirumuskan dulu, dibicarakan dulu atau dimusyawarahkan dulu baru ditetapkan. Ya.
Terima kasih kelas 7A yang luar biasa atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita ketemu lagi minggu depan. Insya Allah minggu depan kita akan membahas tentang penetapan UUD 1945. Ya, tidak ada pertanyaan buat Ibu tentang materi hari ini? Tidak ada? Cukup? Tidak. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Ucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih ya anak ibu yang soleh dan salehah. Love you all. Silakan di leave meetingnya. Dah. Thank you.